warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAT Fisika. Nomor 20, sebuah roket melepaskan bahan bakar yang telah terbakar sebanyak 2000 kg selama 10 second. Kecepatan roket pada saat akhir pembakaran adalah 300 meter per second. Besar gaya rata-rata yang bekerja pada roket adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya. Jadi massa bahan bakarnya di sini yaitu M sama dengan 2000 kg. Kemudian ini selang waktunya, jadi di sini adalah delta T-nya yaitu sama dengan 10 second. Kemudian ini kelajuan akhirnya atau kecepatan akhirnya, jadi di sini adalah V2-nya yaitu sama dengan 300 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya rata-ratanya, yaitu F-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya rata-rata ini, kita menggunakan persamaan impuls, yaitu I sama dengan delta P. Jadi impuls ini sama dengan perubahan momentum. Jadi rumus impulsnya adalah F dikali dengan delta T. Kemudian di sini sama dengan delta P-nya ini yaitu M dikali dengan V2 dikurangi V1. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini F-nya ini yang dicari, kemudian dikali dengan delta T-nya yaitu ini. Jadi di sini 10 sama dengan M, jadi M-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 2000, kemudian dikali dengan V2-nya adalah ini, jadi 300. Kemudian dikurangi dengan V1-nya. Jadi V1-nya ini adalah 0 karena kecepatan awalnya adalah tidak ada, atau di sini roketnya adalah diam. Jadi di sini adalah 0. Maka di sini F dikali 10 adalah 10F. Kemudian di sini sama dengan ini 2000. Jadi ini 300 dikurangi 0 adalah 300. Kemudian dikali 2000 adalah 600.000. Maka F-nya yaitu sama dengan ini 10-nya dipindah ke bawah jadi 600.000. Ini dibagi dengan 10. Maka ini nolnya bisa dicoret. Maka hasilnya adalah sama dengan 60.000 dibagi 1, hasilnya adalah 60.000. Jadi di sini F-nya adalah 60.000 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 21, sebuah bola bermassa 600 gram menumbuk dinding secara tegak lurus dengan kecepatan 40 meter per second. Jika bola dipantulkan kembali dengan kecepatan 30 meter per second, maka perubahan momentum yang terjadi adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bolanya, jadi di sini adalah M sama dengan 600 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi ini dibagi 1000, hasilnya adalah sama dengan 0,6 kilogram. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan 40 meter per second. Kemudian ini kecepatan akhirnya, di sini dibantulkan kembali, maka kecepatannya ini adalah negatif. Jadi V2-nya adalah sama dengan min 30 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan momentumnya. Jadi di sini adalah delta P-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung perubahan momentum ini, kita menggunakan rumus perubahan momentum yaitu delta P sama dengan M dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi ini rumus perubahan momentumnya. Maka di sini sama dengan ini massanya adalah ini, jadi 0,6, kemudian dikali dengan V2-nya adalah ini, jadi min 30, kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini, jadi 40. Maka di sini sama dengan 0,6 dikali dengan min 30 dikurangi 40 adalah min 70. Maka di sini sama dengan 0,6 dikali dengan min 70, hasilnya adalah min 42. Jadi ini hasilnya min 42 kilogram meter per second. Jadi ini perubahan momentumnya di sini negatif, jadi dijadikan positif, jadi 42 kilogram meter per second. Ini arahnya, karena di sini negatif adalah arahnya ke
kiri. Jadi karena negatif, jadi arahnya ke kiri. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 22, sebuah benda bermasa 2 kg jatuh bebas dari gedung setinggi 61,25 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka ketika menembus tanah, momentum benda adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 2 kg. Kemudian ini ketinggian gedungnya. Jadi di sini adalah H-nya yaitu sama dengan 61,25 meter. Kemudian ini percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah momentum bendanya. Jadi di sini adalah P-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung momentum ini kita menggunakan rumus momentum yaitu P sama dengan mv. Jadi M dikali V. Di sini kita cari kecepatannya. Jadi kecepatan saat menumbuk tanahnya. Jadi karena di sini momentum menumbuk tanah berarti kita cari kecepatannya. Jadi di sini bisa digambarkan terlebih dahulu. Jadi di sini bendanya pada ketinggian 61,25. Jadi ini posisi awalnya. Kemudian jatuh bebas sampai saat menumbuk tanah ini. Jadi ini posisi 2-nya. Maka di sini bendanya ini jatuh. Jadi untuk menghitung kecepatan ini kita menggunakan rumus hukum kekalahan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. Jadi ini persamaan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi di sini energi mekanik ini adalah penjumlahan energi kinetik, jadi ditambah dengan energi potensial. Jadi di sini EK1 ditambah P1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Maka di sini EK ini rumusnya adalah setengah MV kuadrat, jadi MV1 kuadrat ditambah dengan energi potensial, rumusnya adalah MGH sama dengan ini EK2 adalah setengah MV2 kuadrat. Di sini H-nya adalah H1, kemudian ditambah dengan EP2-nya adalah MGH2. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini kecepatan awalnya saat jatuh ini, kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Maka di sini adalah 0, kemudian ditambah dengan ini, jadi ini masanya adalah ini, jadi 2, kemudian dikali dengan G-nya, G-nya adalah 10, jadi 10 dikali dengan H1-nya, jadi tinggian awalnya adalah ini, yaitu ini. Jadi di sini adalah 61,25 sama dengan setengah dikali dengan M-nya adalah ini, jadi 2, kemudian V2-nya. Jadi V2-nya saat di sini, ini kecepatannya ada karena di sini jatuh, kemudian ada kecepatan di sini. Jadi di sini V2 kuadrat, ini yang dicarinya. Kemudian ditambah dengan ini MGH2. Di sini ketinggiannya H2-nya adalah 0 karena di sini saat menyentuh tanah. Berarti di sini adalah 0. Maka kita hitung. Jadi 0-nya ini bisa diabaikan. Di sini 2 dikali 10 dikali dengan 61,25 hasilnya adalah 1225. Kemudian di sini sama dengan ini setengah dikali 2, jadi ini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Maka di sini adalah V2 kuadrat. Maka V2-nya yaitu sama dengan kebalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi akar dari 1225. Akar dari 1225 hasilnya adalah 35. Jadi 35 meter per second. Jadi ini hasilnya. Ini kecepatan keduanya. Atau di sini kecepatan saat menyentuh tanahnya ini adalah 35 meter per second. Maka momentumnya adalah sama dengan ini, masanya adalah ini, jadi 2, kemudian dikali dengan kecepatannya, jadi ini kecepatannya saat jatuh, yaitu 35. Jadi momentumnya adalah sama dengan 2 dikali 35 adalah 70. Jadi ini 70 kg meter per second. Jadi ini momentumnya.
Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT Fisika.